Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak, di mana di sini kami membuat sebuah sistem rumah sakit. Next. Mohon maaf sebelumnya. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana yang pertama ada nama saya Muhammad Ryan F. Dinashim dengan NIM 2014-01-007. Selanjutnya ada 14-01-011. selanjutnya Kemudian saya Andrew Bencis MC dengan NIM 2014-01-035. Dan saya Chaliza Sri Elsimar Soid dengan NIM 2014-01-097. Baiklah, di sini kami akan membacakan terlebih dahulu latar belakangnya atau bab pertamanya, di mana tentang perancangan sistem informasi rumah sakit, di mana yang itu adalah saya sendiri yang akan membacakannya. Baiklah, di sini ada latar belakang, di mana latar belakangnya adalah penggunaan sistem informasi sudah menjadi hal yang umum bahkan wajib bagi sebuah organisasi, baik itu di sektor bisnis, pemerintah, termasuk juga di rumah sakit. Sistem informasi yang digunakan dapat membantu melakukan pengolahan transaksi harian yang dapat melakukan fungsi operasi di dalam suatu organisasi yang bersifat manajerial berdasarkan strategi dan tujuan organisasi tersebut. Dengan adanya sistem informasi, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat langsung dari sumbernya yang terpercaya. Salah satunya adalah sistem informasi rumah sakit yang dapat membantu dalam hal pengolahan informasi dan data pasien, dokter, obat, pemeriksaan, transaksi, dan masih banyak lagi. Next. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulisan pengambilan sebuah topik dalam perancangan sistem informasi rumah sakit yang akan dibuat dalam laporan ini akan dijelaskan melalui dari metode perancangan hingga perancangan desain tampilan sistem informasi, sehingga kita dapat memberikan gambaran awal dalam membuat sistem informasi rumah sakit. Baiklah, di sini ada beberapa rumusan masalah yang telah kami cari. Yang pertama ada apa saja metode yang dapat digunakan dalam merancang sebuah sistem informasi di rumah sakit. Lalu yang kedua ada bagaimana use case diagram yang kami gunakan dalam perancangan sistem informasi rumah sakit. Lalu ada bagaimana model activity diagram yang kami gunakan dalam perancangan sistem informasi rumah sakit itu lagi. Lalu ada selanjutnya bagaimana bentuk sequence diagram yang digunakan dalam perancangan sistem informasi juga. Dan terakhir ada bagaimana desain UI UX atau user interface dan user experience dari sistem yang telah kami buat ini. Lalu ada beberapa tujuan, di mana tujuannya itu untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan, lalu use case diagram yang digunakan, activity diagram yang digunakan, sequence diagram yang digunakan, dan tampilan desain UI UX atau user interface dan user experience yang digunakan dalam sistem informasi rumah sakit yang dirancang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cea. Kepada Cea dipersilakan. Baiklah, untuk metode proses pengembangan perangkat lunak di sini kami ada pakai dua metode. Yang pertama itu metode waterfall. Jadi di sini ada gambarnya tahapan-tahapan dalam perancangan sistem informasi rumah sakit. Itu yang pertama ada requirements, terus ada tahap analysis, design, coding dan coding atau implementation, testing dan maintenance. Untuk tahap yang pertama itu requirements. Jadi tahap ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang muncul dan analisis kebutuhan dari sistem informasi rumah sakit yang akan dibangun. Di tahap ini tuh terbagi dari 3, yaitu tahap software requirements. Ini berupa permasalahan perangkat lunak yang akan dibangun. Terus ada hardware requirements. Ini berupa kebutuhan perangkat keras yang akan digunakan. Dan ada network requirements. Ini berupa spesifikasi jaringan yang diperlukan dalam merancang sistem informasi rumah sakit. Tahap yang kedua itu ada analisis. Jadi di tahap ini nanti akan dilakukan pembahasan lebih mendalam tentang analisis sistem,
tujuan pembuatan sistem dan juga fungsi yang dilakukan sistem. Jadi di sini nanti akan diidentifikasi dan juga didefinisikan secara rinci apa saja kendala atau hambatan yang akan dialami. Tahap yang ketiga itu ada desain. Jadi di sini nanti untuk menentukan konfigurasi sistem yang akan kami gunakan, juga spesifikasi sistem, rancangan sistem yang akan dibangun, dan juga perancangan model desain program berupa user interface dan user experience atau UI UX. Tahap selanjutnya itu ada coding atau implementation. Tahap ini tuh adalah tahap kegiatan implementasi dan juga merealisasikan desain yang udah kami bikin menjadi sebuah program yang bisa dikenali oleh komputer. Jadi di sini nanti akan dibuat platform berbasis website dengan bahasa pemrograman yang kami pakai itu PHP, terus database yang digunakan itu MySQL, serta proses coding itu menggunakan software Visual Studio Code. Selanjutnya tahap testing, di sini nanti akan diuji sistem dan evaluasi sistem yang telah selesai dibangun untuk memastikan sistem tersebut udah benar dan bisa berjalan sesuai dengan analisis kebutuhan dan desain yang udah ditetapkan atau tidak. Terus ada lagi atau enggak masalah atau error yang terjadi dalam sistem informasi rumah sakit ini. Terus yang tahap terakhir itu ada tahap maintenance. Jadi ini tahap final dari perancangan sistem dan program yang sudah dibangun. Jadi nanti tahap ini akan dilakukan proses deployment dan operation system ke klien atau pelanggan, yaitu rumah sakit yang dituju. Jadi kalau nanti sistem itu mengalami masalah, di tahap maintenance inilah yang akan dilakukan perbaikan, upgrade sistem, dan updating sistem secara berkala untuk menjaga serta meningkatkan kualitas sistem yang dibangun dan digunakan oleh user. Selanjutnya untuk metode Scrum Agile akan dijelaskan oleh Regina. Scrum Agile di mana yang pertama itu ada Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Dan saya akan menjelaskannya dari awal. Peranan utama yang terdapat dalam metode Scrum itu adalah Product Owner. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa kinerja tim Scrum sudah selaras dengan tujuan keseluruhan proyek pengembangan yang ditargetkan badan usaha. Mereka harus memahami kebutuhan bisnis dari produk seperti harapan para pelanggan dan tren pasar. Karena mereka harus memahami bagaimana tim Scrum cocok dengan visi perusahaan, produk, dan owner biasanya akan berhubungan dengan manajer produk dan pemangku kepentingan lain di luar timnya. Lalu ada peranan berikutnya yang termasuk dalam kerangka kerja Scrum adalah Scrum Master. Mereka adalah para pekerja yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim proyek sudah beroperasi seefektif mungkin dengan nilai-nilai Scrum. Mereka harus menjaga tim agar tetap bekerja sesuai jalur dan metode Scrum sambil merencanakan dan memimpin rapat, serta mengatasi hambatan dalam proyek. Scrum Master juga biasanya akan dilimpahkan tugas yang lebih besar agar bisa memasukkan pola kerja pada Scrum pada seluruh perusahaan. Lanjut, ada peran terakhir yang terdapat dalam rangka kerja metode Scrum adalah Development Team atau tim pengembangan. Tim ini terdiri dari para profesional yang melakukan pekerjaan secara langsung untuk menyelesaikan tugas dalam sprint Scrum. Anggota development team sendiri termasuk computer engineer, desainer, penulis, data analyst, dan peran lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Tim pengembangan tidak hanya menunggu pesanan dari product owner. Mereka biasanya hanya saling berkolaborasi untuk memetakan tujuan dan rencana agar mencapai tujuan di akhir proyek. Selanjutnya, use case diagram akan dijelaskan oleh Celia. Baiklah, untuk use case diagram, di sini kami ada pakai 6 aktor. Yang pertama itu ada resepsionis, ada pasien, dokter, apoteker, manajemen rumah sakit, dan ada admin. Jadi di sini use case admin yang kami bikin itu kami buat secara terpisah dan memiliki boundary tersendiri. Jadi dashboard admin ini akan terpisah dengan use case utamanya. Untuk gambar akan di next slide. Nah, jadi ini untuk gambar dari use case
use case diagram. Untuk yang di kanan atas itu ada aktor manajemen rumah sakit. Nah, di sini terbagi menjadi 3 use case. Yang pertama itu use case laporan, dan ada use case login logout. Nah, untuk use case laporan terbagi menjadi laporan pasien dan laporan pemeriksaan pasien. Dan untuk login itu terdiri dari username dan password. Untuk aktor resepsionis ini terbagi menjadi use case kelola laporan, login logout, kelola pendaftaran pasien, dan kelola pemeriksaan pasien, serta use case pembayaran. Nah, untuk login juga sama seperti tadi, terdiri dari username dan password. Untuk use case pasien, ini terdiri untuk aktor pasien, ini terdiri dari use case pendaftaran pasien, pemeriksaan, pembayaran, ambil resep obat, dan use case antrian ambil obat. Untuk aktor dokter di sini terdiri dari use case login logout, pasien, pemeriksaan, dan use case resep obat. Nah, di sini ada use case pasien itu includes ke use case pendaftaran pasien. Di sini artinya pasien itu ada kalau ada use case pendaftaran pasien. Begitu juga dengan di use case login logout tadi. Use case logout itu includes ke use case login karena logout ini bakal bisa berjalan kalau misalnya ada login. Karena kalau misalnya kita itu bisa logout kalau kita udah login duluan gitu. Selanjutnya yang terakhir di sini ada ada aktor apoteker. Di sini terdiri dari use case login logout, use case resep obat, dan use case antrian obat. Nah, sama seperti tadi, use case login ini terdiri dari username dan password. Untuk yang di bawah itu yang terpisah tadi yang kami bikin secara khusus, ini ada dashboard admin. Di sini terdiri dari aktor admin. Nah, aktor admin ini terbagi menjadi use case login logout, use case kelola akun resepsionis, kelola akun dokter, kelola akun perawat, kelola akun apoteker. Nah, ini masing-masing bisa tambah akun, ubah akun, dan hapus akun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Baik, saya akan menjelaskan activity diagram dalam perancangan sistem informasi rumah sakit, yaitu memiliki 6 bagian. Ada pertama pasien, kedua resepsionis, ketiga manajemen rumah sakit, keempat dokter, kelima apoteker, dan keenam admin. Adapun activity diagram telah dirancang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pada bagian pasien, yaitu pasien akan melakukan pendaftaran, lalu akan menjalankan pemeriksaan dan melakukan pembayaran jika pemeriksaan telah selesai dilakukan. Setelah itu, pasien akan menerima resep obat dan mengantri di apotek rumah sakit. Yang kedua, pada bagian resepsionis. Admin akan melakukan login, lalu akan mengelola pendaftaran pasien yang berhubungan pada bagian pasien yang pertama tadi. Setelah itu akan ada laporan hasil pemeriksaan yang akan dikelola. Yang ketiga, ada pada bagian manajemen rumah sakit, yaitu akan memeriksa kembali hasil laporan pemeriksaan pasien yang telah dikirim oleh resepsionis. Yang keempat, ada pada bagian dokter. Dokter tersebut akan melakukan login terlebih dahulu, setelah itu akan memanggil pasien yang sudah mendaftar, lalu pasien akan diperiksa. Setelah dokter selesai memeriksa pasien, maka dokter akan membuat resep obat yang sesuai dengan penyakit yang dialami oleh pasien. Lalu yang kelima, pada bagian apoteker. Yang pertama, apoteker itu melakukan login terlebih dahulu. Setelah dokter selesai memeriksa pasien, maka dokter akan membuat resep obat kepada pasien. Dan pasien akan memberikan resep tersebut kepada apoteker, lalu apoteker akan memberikan obat kepada pasien yang telah diresep oleh dokter. Dan yang terakhir ada pada bagian admin. Admin akan melakukan login terlebih dahulu, setelah itu melakukan tugasnya, yaitu mengelola akun resepsionis, mengelola akun dokter, mengelola akun apoteker, perawat, dan lain-lain. Selanjutnya, sequence diagram akan dilanjutkan oleh Andrew. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sequence diagram. Jadi sequence diagram ini untuk menggambarkan interaksi antar objek ya di dalam dan sekitar sistem, itu berupa message atau pesan
itu berupa waktu sesuai dengan garis hidup atau lifeline. Nah, itu ada dua ya, ada dimensi vertikalnya sama horizontal. Yang vertikal itu berupa waktu, kemudian horizontal itu objek-objek yang terkait gitu. Jadi ada 5 ya, sesuai yang tadi. Ada manajernya, pasien, resepsionis, dokter, sama apoteker. Kita masuk yang pertama, ada pasien ya. Jadi sini ada aktornya, pendaftaran, masuk ke pemeriksaan, pembayaran, resep obat, dan ada obatnya gitu. Jadi pasien itu yang pertama isi data pasien dulu ya, via resepsionis itu menuju pendaftaran, kemudian tunggu panggilan, selanjutnya masuk ke bagian pemeriksaan. Nah, habis pemeriksaan dia bakal melakukan pembayaran pemeriksaan dan obat, masuk ke pembayaran, kemudian selanjutnya lanjut ke data resep obat, dia bakal cek data obat. Di sini kan karena kan cek data obat itu kan bisa lebih dari satu ya kan. Nah, jadi modelnya seperti ini. Kemudian lanjut ke data obat, baru berakhir di obat sini. Setelah itu sudah dapat, dia bakal ambil obatnya, balik lagi ke pasien. Kemudian data pemeriksaan, kwitansi, data resep obat juga bakal balik lagi ke pasien gitu. Selanjutnya ke resepsionis ya. Di sini ada aktor resepsionis, login, pendaftaran, pemeriksaan, pembayaran, sama laporan. Nah, jadi resepsionis awalnya bakal login dulu, sini isi user dan password, kemudian bakal ada alternatifnya ya, alternate itu pesan login gagal gitu. Jadi resepsionis kalau misalnya gagal, dia bakal isi ulang gitu untuk melakukan login. Baru lanjut ke isi data pasien pada saat registrasi ya. Jadi ini berupa loop ya, perulangan, karena kan data pasien lebih dari satu pastinya. Baru masuk ke pendaftaran pasien gitu. Habis itu selanjutnya lanjut ke data pemeriksaan dari dokter, ini bakal diisi oleh dokter gitu, masuk ke pemeriksaan pasien. Selanjutnya terima pembayaran dari pasien, di sini pembayaran pasien ya. Habis itu lanjut ke validasi laporan gitu. Kalau udah berakhir validasi laporan, dia bakal balik lagi ke output-nya bakal tampilkan laporan ke resepsionis gitu. Kemudian selanjutnya ada sequence dokter, sama ada aktor dokter ya. Di sini juga sama ya, isi username password. Kemudian pesan login gagal, alternatifnya ya. Kemudian masuk ke login ya, setelah masuk ke sistem, lanjut ke terima data pasien dari si resepsionis tadi gitu, pasien sini. Habis itu ini masuk ke loop juga, isi data pemeriksaan. Ya, di sini masuk ke bagian pemeriksaan pasien. Kemudian setelah itu lanjut ke isi data resep obat setelah melakukan pemeriksaan. Ini juga berupa loop, masuk ke resep obat. Setelah itu selesai, output-nya dia bakal tampilkan resep obat, data pemeriksaan, tampil data periksa dan data obat, baru berakhir ke si dokter lagi gitu. Kemudian ada apoteker, jadi sini ada aktornya, ya login, sama juga isi username password, pesan login gagal alternatifnya, data pemeriksaan masuk ke pemeriksaan pasien ya, ini dari dokter ya, data resep obat juga dari dokter melalui pasien ya, pasien ke apoteker gitu, ke bagian apotek, kemudian lanjut ke isi data obat pasien di sini. Dia bakal loop ya, masuk ke bagian obat, kemudian dia bakal output-nya berupa antrian ambil obat ini, balik lagi ke apoteker gitu. Kemudian lanjut ke yang terakhir ada manajemen rumah sakit ya. Jadi ada aktornya, cuman ada login sama laporan. Jadi sama juga seperti yang tadi untuk loginnya, isi username password, sama login gagal untuk alternatifnya. Kemudian melihat data laporan di sini. Ke laporan, ke bagian laporan, kemudian dia bakal outputkan tampil data laporan gitu. Kemudian kita lanjut ke desain interface UI UX-nya ya. Mungkin ini kita bakal lanjut ke Figma aja. Jadi sini ada tampilan login, kemudian sini ada dashboard admin-nya. Kita coba lanjut ke Figma ya langsung. Oke, jadi di sini ada halaman logiknya ya. Jadi isi username password, kemudian tombol login ya sama forgot password. Kita coba klik login-nya. Nah, di sini langsung masuk ke bagian halaman dashboard admin gitu. Jadi kan tadi kan ada admin, kemudian ada dokter ya, ada apoteker, resepsionis. Nah, itu masing-masing ada dashboard-nya gitu. Ini untuk dashboard admin yang administrator full semuanya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Sini ada tombol back ya untuk balik ke login. Kemudian di sini ada
sidebar ya, ada berbagai pilihan menu, ada dokter salah satunya yang bisa ada diklik nanti. Kemudian sini ada total transaksi ya, bulanan selama bulan Mei 2022 ya. Di sini ada tanggalnya sama jamnya. Kemudian jumlah pegawai di sini maksudnya ada yang merah ini berupa yang sedang tidak ada di tempat atau enggak di rumah sakit. Nah, yang hijau ini yang aktif gitu, yang ada di tempat atau di rumah sakit atau yang sedang bertugas. Sama juga seperti jumlah dokter ya, ada 128 yang sedang di luar rumah sakit dan 217 yang aktif di rumah sakit pada saat itu juga. Nah, kemudian ada pasien rawat jalan ya sama pasien rawat inap ini sama ya. Jadi yang sedang pending ini berarti yang ini sudah mendaftar tapi masih menunggu gitu di ruang tunggu. Sedangkan yang ini yang checklist hijau ini yang udah selesai gitu dirawat, sama juga seperti yang ini selama bulan Mei 2022. Kemudian di sini ada grafik data pasien ya bulan Mei 2020 juga. Jadi kalau misalnya kita ini bisa nampak ya. Kalau misalnya kita hover, nah itu bisa nampak ya 20% sebanyak 229 itu untuk bayi, kemudian balita 17%, 32% untuk anak-anak dan dewasa sebanyak 29% gitu. Kemudian di sini ada nampak data laki-laki dan perempuan ya, sebanyak 39% dan 60%. Kemudian di bagian kanan di sini ada nampak berupa grafik chart ya, chart garis ya, line chart. Kalau ini kan tadi kan grafik lingkaran. Nah, yang ini sama juga ya, bedanya ini dia menampilkan selama per bulan gitu, 1 tahun. Jadi kita bisa lihat di sini bulan Mei berapa banyak pasiennya, April, Maret, Februari, sampai Januari. Nah, di poin-poinnya ini juga sama. Kalau misalnya kita mengarahkan kursor ke situ, itu bakal nampak datanya ya semuanya. Ini datanya sudah pas sesuai dengan grafiknya, posisinya, dan angkanya juga. Kemudian di bawah kiri, sini ada nampak penyakit yang paling populer ya, bulan Mei 2022. Sini bisa kita lihat demam biasa, flu, stroke, diabetes, sama hepatitis. Kemudian bagian kanan ada ruangan untuk kamar yang tersedia pada saat ini ya, pada saat tanggal ini ya, 21 sekian bulan Mei kemarin, ada VVIP, VIP, kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Nah, di sini kita bisa lihat yang tersedia ya. Yang tersedia ada 72 VVIP, VIP-nya 157, 153 kelas 1, kelas 2 itu 244, kelas 3 itu sebanyak 753. Kemudian kalau misalnya kita hover, ini juga bisa nampak ya seperti tadi ini, yang sudah terisi itu sebanyak 28, 43, 97, 106, sama 47. Kemudian ada bagian total. Yang total ini juga menampilkan yang tersedia ini sebanyak 1.379 kamar yang tersedia saat ini ya. Dan yang terisi itu sebanyak 321 sesuai dengan yang ini tadi. Gitu. Kemudian di bagian atas ini ada nampak profil ya. Kita bisa klik. Di sini ada nampak nama adminnya, perannya atau aktornya. Kemudian sini profile, preference sama help. Profile itu seperti untuk edit profile gitu. Preference itu untuk edit halamannya, help itu untuk bantuannya. Kemudian logout, kalau misalnya kita klik, dia bakal balik ke halaman login. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin saya bisa serahkan ke Rayhan untuk halaman dokter. Baik, selanjutnya itu ada di bagian halaman dokter, di mana di sini untuk daftar dokternya masih belum diisi, di mana nantinya data tersebut menyesuaikan. Lalu pada dashboard dokter ini, data pegawai dokter ini akan timbul pada bagian atasnya itu untuk selamat datang petugas sesuai dengan user ataupun pengguna akun yang login gitu ke dalam website Rumah Sakit Sehat Selalu ini, di mana nantinya otomatis selamat datang ini akan menyesuaikan dengan nama si user. Untuk saat ini karena user yang login adalah Andrew, maka di sini akan tertulis selamat datang petugas Andrew, di mana dari daftar ini nantinya diharapkan admin ataupun user yang login dapat mengetahui dokter-dokter yang tersedia pada saat dia ingin ke rumah sakit, di mana hal ini dapat mempermudah pengguna
untuk melihat dokter yang dibutuhkan apakah ada atau tidak. Mungkin sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari kesimpulan kami, yaitu adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan jenis produk jasa. Hal penting yang perlu diperhatikan di mana bagian personilnya. Untuk itu, relationship dan komunikasi menjadi modal utama. Image positif akan tercipta bila masyarakat sudah merasakan kepuasan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang didapatnya. Bila image positif di masyarakat sudah tumbuh, kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat ataupun terjadi dalam sebuah sistem di mana yang dirasakan masyarakat akan sedikit berkurang. Lalu pelayanan jasa bisa dilihat dari awalnya, yaitu pada saat pendaftaran di bagian administrasi, di mana ada terbagi beberapa alur, yaitu pendaftaran, pemeriksaan pasien, melakukan pembayaran, menerima resep obat, sampai dengan mengantri untuk mengambil obat di apotek. Semuanya itu terstruktur dengan baik sesuai dengan aturan dari rumah sakit ataupun maintenance dari rumah sakit. Lalu ada saran, di mana sarannya adalah untuk tercapainya sebuah keberhasilan dalam sebuah pelayanan jasa rumah sakit, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat menjadi masukan positif bagi rumah sakit sebagai berikut, di mana rumah sakit diharapkan lebih cermat dalam hal peningkatan pelayanan untuk memikat hati masyarakat. Lalu untuk meningkatkan dan memelihara mutu dari rumah sakit, diharapkan agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik, terlebih pada kecepatan dalam penanganan masalah yang ada. Lalu ada memudahkan lagi pelayanan administrasi bagi para pengunjung ataupun para pasien. Lalu ada pelayanan di mana pelayanan ini merupakan hal yang penting, karena pelayanan yang bagus merupakan obat utama bagi pasien yang datang untuk berobat. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.